Alam zalika ya akhi wajahid nafsaka bil ju'i bit bitorikihil asra syar'i wa huwa taqlilun al aqli syai'an fasai'a Wakudimal ju'u ala ghairi li'annahu mu'zamu arkanit tariqi wali'annahu laisa lil nafsi fi bidayati amriha sayun asra'u la lin qiyadiha minal ju'i li annahu muzilul muluki fadlan an ghairihim wali annahu yahillu minal ajizati al turabiyati wal ma'iyati biqadri ma yakunu fayaspul qalbu wali anna baqiya al arkani tabi'un lahu bil khosati wali anna khawatiran nafsi la tad'afu ila bihi wa zakara syaihi mahiya Muhyiddin bin Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala fil fatawa futuhatil makiyah anna Allah ta'ala lama khalaqal nafsa qala laha man ana wa qalat man ana fa askanaha fi bahril ju'i alfasanah summa qala ta'ala laha man ana wa qalat anta rabbi wa kana asayhu Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullahu ta'ala yaqulu miftahud dunya as-sab'u wa miftahul akhiral khawa'i al-ju'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah olehmu dzalika demikian itu, memerangi nafsu, memerangi sesuatu yang tergerak dalam hati kita, ya. Wajahid, dan perangilah olehmu nafsaka akan dirimu bil ju'i dengan lapar. Jadi kita disuruh merangin, yang pertama merangin nafsu, sesuatu yang bergerak dalam hati,
gitu ya. Jadi kadang-kadang hati kita ngomong tuh, bergerak gitu, hati kita gerak. Kadang-kadang hati kita nyuruh kepada maksiat, kepada dosa, nyuruh ngebohong, hati ya timbul hasud gitu ya. Itu kan hati tuh, hasud, iri ya, pokoknya apa aja, sombong ya, ngejelekin orang, ngecilin orang, itu hati tuh bergerak. Jadi kemarin yang pertama kita disuruh merangin diri kita, merangin sesuatu yang bergerak dalam hati kita. Yang kedua, wajahid nafsaka, dan perangilah olehmu nafsaka, dirimu, bil ju'i, dengan lapar. Ya, disuruh apa? Disuruh lapar. Berarti kalau lapar apa ya? Disuruh puasa. Begitu ya. Lebih identiknya lapar puasa. Bitariqihi syar'iyyati, caranya untuk memerangi nafsu dengan lapar itu adalah dengan jalan-jalannya lapar asyar'i, bangsa syariat. Wahwa, dan bermula ini lapar dengan jalan syariat, yaitu taklilul akli syai'an pa syai'an, menyedikitkan makan syai'an pa syai'an, sedikit ya, atau sesuatu pa syai'an, maka demi sesuatu, atau sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi kita disuruh tuh, jadi kalau kita ingin memerangi nafsu kita ya, caranya yang kemarin, perangi sesuatu yang bergerak dalam hati kita, diperangin bimuladamati dzikri fil qalbi. Sesuatu yang bergerak dalam hati, kita disuruh memeranginya dengan dzikir di dalam hati. La yabqal waktu illallah. Allah. Begitu ngambil napas, masuk ke dalam badan gitu. Begitu keluar, Allah. Allah. Hati kita zikir. Itu memerangin sesuatu yang bergerak dalam hati. Sekarang bagaimana memerangi diri kita? Yang kedua, caranya dengan lapar. Laparnya dengan cara syariat, yaitu apa? Menyedikitkan makan sedikit demi sedikit. Gitu ya. Disedikitkan makannya. Gitu ya. Susah kayaknya ya. Susah. Puasa. Bener sih puasa. Tapi begitu buka, Masya Allah, semuanya serba ada. Kolak ada, habis satu mangkok. Beres kolak, makan satu piring, penuh nasinya, habis. Ya, gitu, habis makan, ada yang lain-lainnya tuh ya, gorengan, habis. Itu namanya bukan menyedikitkan makan, namanya nambah banyak makan. Gitu, disedikitkan makan. Mulainya bagaimana caranya menyedikitkan makan? Gitu ya. Makannya tadinya sehari 3 kali. Mulai sehari semalam jadi 2 kali. Tadinya sehari semalam 2 kali, mulai turun jadi sehari semalam 1 kali. Tadinya 1 kali, 1 piring penuh, mulai sekarang 3/4 piring. Sehari 3/4 piring, mulai jadi setengah piring. Setengah piring sehari semalam mulai lagi berubah jadi 1/4 piring. 1/4 piring mulai lagi berubah, mulai dah tuh 1/4 dibagi 2. Gitu ya. Makanya ulama dulu, mohon maaf, buang air besarnya, beraknya bisa sebulan sekali. Bisa malah ada ulama yang beraknya 3 bulan sekali. Ada ulama yang beraknya 6 bulan sekali. Ada ulama yang beraknya 1 tahun sekali. Coba bayangin gimana makannya tuh. Yang setahun sekali. Bagaimana makannya yang sebulan sekali. Bagaimana dia makannya banyaknya yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bayangin.
kosong perutnya. Jadi kalau kosong mana apa yang mau dikeluarin? Gitu ya. Taklilul akli syai'an fa syai'an. Mulai itu ya. Gitu ya. Saya pernah datang, sudah meninggal dunia almarhum Kiai Haji Fuad Kaduronyok, disebut dengan Abah Gunung. Saya datang ke Kiai Fuad, itu Kiai Fuad lagi ngitungin nasi. Dia mau makan, nasi dia apa ya? Dihitungin. 1, 2, gitu. Nasi dihitungin. Jadi dia hari ini kalau dia makan 100 butir, besok 99 butir. Besok lagi 98 butir, turun begitu. Dia hitungin. Ya. Sampai di mana dia kuatnya? Kalau kuatnya 100 butir, berhenti di situ. Terus nanti berusaha lagi nyoba jadi 99, turun lagi terus. Itu mau makan, nah itu dia hitungin satu-satu. 1, 2. Saya ngeliatin itu kiai lagi hitungin nasi. Saya gak ganggu, biarin aja dulu ngitungin nasi dulu. Udah berani ngitungin nasi baru saya assalamualaikum ngobrol. Ya, dihitungin satu-satu. Gitu. Saya tanya, Kiai, itu nasi dihitungin? Iya, buat saya makan katanya. Gitu. Saya lagi belajar menyedikitkan makan nasi, jumlahnya saya mau makan saya hitung dulu satu-satu. Gitu, saya hitungin. Doa kita belum bisa tuh. Saya pribadi belum bisa kayak begitu. Ya. Ulama-ulama kita, masya Allah, subhanallah, mereka masya Allah, dalam menerangi diri mereka dengan lapar, sedikit demi sedikit makan dikurangi. 3 kali jadi 2 kali, 2 kali jadi 1 kali mulai disedikitkan lagi terus. Pasyai'an, ya, itu puasa dia, tiap hari puasa, ya, gitu, bukanya mulai dikurangin, gitu. Tadi siapa ya? Tadinya 3 kali berarti kan nggak puasa tuh. 2 kali masih puasa berarti. Sahur sekali, buka sekali, masih puasa 2 kali. Mulai 1 kali udah. Ya bisa kita bayangin kalau 1 kali berarti cuma buka doang, sahur kagak sahur, cuma minum. Jadi ulama kita dulu masya Allah. Wa qudimal ju'u ala ghairihi, dan didahulukan apa lapar ala ghairihi atas selainnya lapar. Li'annahu, karena sesungguhnya lapar atau ju' yaitu mu'dhamu arkanit tariqi, paling besarnya rukun-rukun di dalam tariqah. Kenapa urusan ju' itu lapar itu didahulukan? Karena orang yang ingin berjalan di dalam makom tariqah itu rukun paling terbesar di dalam masuk dalam ilmu tariqah adalah lapar. Makanya orang kalau udah masuk dalam tariqah puasa terus, tiap hari puasa. Gitu ya, tiap hari puasa. Cuman dia kagak puasanya 5 hari tuh. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, tapi walaupun mereka tidak puasa, mereka tidak makan minum, tapi tidak niat. Gitu. Beda ya. Gitu. Jadi almarhum Abu Yadim Yati mengatakan pernah ketika beliau Ayyamut Tasyrik, beliau makan minum, kata beliau, aduh ya, kalau nggak puasa badan sakit gitu. Jadi udah biasa puasa tiap hari, begitu nggak puasa badan sakit gitu ya. Jadi orang yang berjalan dalam ilmu thariqah, rukun paling terbesar adalah lapar, al-ju'. Wali'annahu, karena sesungguhnya al-ju', lapar, yaitu laisa, tidak ada, lin nafsi, bagi diri, fi bidayati amriha, di dalam mulai memerintah kepada nafsu, kepada diri, apa syai'un, paling cepat, lin qiyadiha, karena tunduknya ini nafsu, minal ju'i, daripada rasa lapar. Jadi kalau kita pengen nundukin nafsu kita, kalau kita pengen nundukin nafsu kita, itu cara paling tercepat adalah lapar. Makanya pantas kalau Rasulullah bersabda, ya ma'asyara syabab,
wahai para pemuda, manistato amin kumul ba'ah falyatajawaz, barang siapa yang mampu beli mas kawin, falyatajawaz, maka kawinlah, nikahlah. Yang mampu mas kawin, apa? Falyatajawaz, nikahlah. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu beli mas kawin, fa alaihi bisawm, maka wajib atasnya berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu jadi benteng. Gitu ya. Jadi kalau orang pemuda mampu mas kawin, nikah, agak mampu, bagaimana cara melemahkan nafsu syahwatnya? Adalah caranya dengan puasa. Caranya dengan lapar, karena dengan laparlah nafsu jadi lemah, nafsu jadi tunduk. Itu disebut dengan asyra'u. Lebih cepat cara untuk menundukkan nafsu adalah dengan lapar. Gitu ya. Jadi cara cepat menundukkan nafsu dengan lapar. Li'annahu, karena sesungguhnya lapar, yaitu mudhillul muluki, menghinakan kepada raja-raja, padlan hanya mengutamakan an ghairihim, daripada selain raja. Kalau ada raja lapar, itu namanya hina. Mana ada raja lapar ya? Segala serba ada. Buah-buahan ada, makanan banyak ada, semuanya ada, daging kambing, sapi, semuanya lengkap. Kalau ada raja dia lapar, itu namanya hina. Makanya untuk menghinakan raja-raja itu apa ya? Oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diwajibkan puasa. Gitu ya. Wali annahu, dan karena sesungguhnya alju' atau lapar, yaitu yahillu, membebaskan ini minal ajja'it turabiyati, daripada bagian-bagian tanah, wal ma'iyati, dan air, biqadri ma, dengan ukuran sesuatu, yakunu, yang ada sesuatu tersebut, fayaskul qalbu, maka bersih apa hati. Gitu ya. Karena yang selanjutnya lapar itu membebaskan seseorang dari bagian-bagian jus-jus, sub-sub, tanah dan air. Kenapa yang masuk ke dalam badan kita ini adalah juz'ut turabiyah wa juz'ul ma'iyah. Yang masuk ke dalam badan kita adalah bagian tanah dan bagian air. Apa yang gak ada tanah, gak ada air? Ente makan nasi, nasi dari apa? Padi. Padi tumbuhnya di mana? Di tanah. Ente makan kangkung tumbuh di tanah. Begitu ya? Ente makan tumbuh-tumbuhan tumbuh di tanah. Namanya juz'ut turabiyah. Ente makan daging sapi, daging kambing, itu sapi, kambing makannya apa? Rumput. Rumput tumbuhnya di mana? Di tanah. Turabiyah namanya. Gitu ya, tetap dari tanah. Walaupun daging, tapi asalnya dari tanah. Wal ma'iyah, dan bagian dari air. Apa di air? Ada ikan teri, ikan tongkol, ikan salmon. Begitu ya. Ikan-ikan yang lain yang kita makan namanya ma'iyah. Begitu kita puasa, begitu kita lapar, maka kita terbebas dari jus tanah dan jus air. Gitu ya. Tapi yang lebih bersih jus tanah. Ya, jadi lebih bersih jus tanah daripada jus air. Gitu ya. Tuh. Makanya ada puasa mutih. Kagak makan ikan, gak makan daging. Begitu ya. Gitu. Kenapa ya? Karena kalau ikan ada bangkai dia makan. Ya. Ente makan ikan lele, ternyata lelenya
Apa? Dalam empang. Ente belum pernah terpikir tuh ya. Ente makan pecel lele. Itu lele dimasukin di apa nama? Dia punya empang yang punya lelenya. Itu empang yang isinya lele. Pengen gede, dia kasih makan keong. Ada ayam mati, lemparin ayam mati. Ayam bangke tikus, lemparin tikus. Ada maaf, orang lain buang air besar, tainya prot, dimakan sama lele. Ya, gitu. Bukan ente nggak bikin senang lele, bukan. Karena dalam hukum fikih ada namanya jalalah. Ikan itu ada namanya jalalah. Apa itu jalalah? Setiap ikan yang makan barang yang najis itu namanya jalalah. Ya? Ente punya ikan lele, makanya tai, bangke, segala macam barang yang najis. Ente pancing itu lele, ente ambil, langsung ente potong, ente goreng, itu najis. Jalalah. Ya. Najis. Bagaimana caranya kalau jalalah pengen suci? Caranya ente punya lele, tinggalnya di tempat makannya, makan tai, makan bangke, begitu ente pancing, ambil tuh lele, simpen dulu 3 hari. Paling lama 3 hari, 3 malam. Paling cepat 2 hari 2 malam. Simpen di bak. Coba aja lihat. Bak air bersih, masukkan lele dapat dari tempat yang kotor tuh, masukin, itu langsung tuh airnya berubah jadi hitam, keluar kotorannya dari dalam. Ganti lagi airnya, masukkan lelenya yang tadi tuh, kotor lagi tuh air, belum keluar tuh. Makanya begitu dia udah 2 hari, begitu dia 3 hari, maka dia udah suci tuh. Makanya ulama fikih mengharamkan kalau kita makan ikan yang dikonsumsinya makanan ikan itu dari bangke. Ya, lele, makan tai, bangke, diambil langsung digoreng, nah, itu najis kata ulama fikih begitu. Karena jalalah hukumnya. Gitu ya. Gitu. Ingetin tuh ya. Makanya kalau ente pengen punya kolam ikan, ikannya pengen langsung dipancing, digoreng, jangan diisi apa yang dikasih makan najis gitu. Makanan seadanya aja udah, lumut begitu ya. Seadanya aja udah makanannya, lumut apa-apanya udah. Jangan itu ya, kita punya empang, ada ikannya dikasih tai, kasih bangke. Nanti begitu kita pancing kan repot. Ya, kalau bersih nggak ada apa-apaan, nggak ada bangkainya, nggak kita kasih makan yang najis, enak. Begitu kita pancing, kita jaring, dapat langsung potong, goreng, makan, tidak jadi masalah. Gitu ya, itu namanya jalalah, gitu ya. Itu ma'iyah namanya, juz'ul ma'iyah. Makan daging mutih, nggak makan daging sapi, nggak makan daging kambing, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena apa? Karena tadi begitu barang najis masuk ke dalam badan kambing, ke dalam badan sapi, itu proses pembersihannya lebih lama daripada yang di tanah, gitu. Maka ketika orang bersih daripada jus tanah dan jus air, payasful qalbu, maka hatinya jadi bersih, hatinya jadi murni. Makanya ulama dulu puasanya kagak makan ikan, nggak makan daging, gitu ya. Maka hatinya bersih, gitu ya. Dia puasa mulu, bukanya nggak makan ikan, nggak makan daging, hatinya bersih. Karena kalau orang udah masuk dalam ilmu thariqah, makan lebih daripada 2 macam itu munafik. Ya, dan ilmu thariqah gitu. Jadi kalau orang makan lebih dari 2 macam namanya apa? Orang munafik. Ente makan nasi berapa macam tuh? 1, tambah pakai tempe jadi berapa? 2, munafik kata ilmu thariqah. Iya. Ente lihat aja orang-orang thariqah, orang-orang sufi, mana ada makanannya yang 2 macam. Kalau nasi doang. Kalau singkong doang.
Kalau apa? Ubi doang. Kalau sagu aja udah nggak ada apa-apaan udah. Gitu ya, orang thariqah begitu. Satu macam, ya. Karena dalam ilmu thariqah lebih dari 1, 2, 3 namanya orang munafik. Ngomong thariqah ini mah ya, gitu. Wali anna baqiyal arkani, dan karena sesungguhnya sisa daripada rukun-rukun di dalam thariqah, yaitu tabi'un mengikuti lahu kepada ini bil khasah dengan tertentu. Jadi seluruhnya rukun-rukun orang kalau masuk dalam ilmu thariqah dia harus puasa. Namanya saumud dahri, puasa setahun penuh, kecuali 5 hari nggak puasa. Gitu ya, makanya orang kalau udah masuk dalam ilmu thariqah sufi pasti puasa terus. Nggak ada itu orang sufi kagak puasa, pasti puasa mulu. Gitu ya, puasa terus tiap hari. Wali anna khawatirat nafsi, karena sesungguhnya gerakan-gerakan nafsu, yaitu la tad'afu, tidak lemah ini khawatirun nafsi illa bihi, kecuali dengan sebab dengan sebab lapar. Jadi kalau ingin melemahkan nafsu, pergerakan hati, pergerakan dalam diri kita, lemahkanlah dengan lapar, lemahkanlah dengan puasa, lapar. Tapi kalau ente puasa bukanya juga banyak, itu namanya samanya bohong. Lapar begitu ya, bukanya sedikit. Kenapa nafsu itu bisa lemah dengan lapar? Wa dzakara Syaikhul Muhyiddin Ibnul Arabi, dan menyebut tuan guru kita Muhyiddin Ibnul Arabi rahimahullahu taala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah taala, fil futuhatil makkiyati, di dalam kitab futuhatil makkiyah, annallaha, sesungguhnya Allah taala, yaitu lamma khalaqan nafsa, tatkala menciptakan Allah an-nafsa akan nafsu, qala maka berkata Allah laha kepada nafsu, man ana, siapa saya. Faqalat maka berkata ini nafsu, man ana, siapa saya. Fa'askanaha maka menempatkan Allah ha akan nafsu fi bahril ju'i, di lautan lapar, alpasanatin 1000 tahun. Summa qala ta'ala, kemudian berkata siapa Allah ta'ala laha kepada nafsu, man ana, siapa saya. Faqalat maka berkata ini nafsu, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Ya. Jadi nafsu itu kalahnya, lemahnya dengan lapar. Sebagaimana Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi beliau mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah ciptain nafsu, ditanya itu nafsu sama Allah. Allah nanya sama nafsu, nafsu, man ana, siapa saya, kata Allah. Nafsu malah jawab, man ana, siapa saya. Waduh, kata Allah, nih ngebangkang nih nafsu nih ya. Gua yang nyiptain ditanya malah di jawabannya apa yang ngebangkang, nggak nurut dia nih. Waduh, macam-macam kata Allah, nafsu dia kagak nurut dia nih. Ditanya man ana, dijawab lagi man ana. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala, fa'askanaha fi bahril ju'i, Allah tempatkan itu nafsu di lautan lapar selama 1000 tahun. Gitu ya, dikasih lapar itu nafsu 1000 tahun. Lemah itu nafsu, kagak minum, kagak makan, kan lemah. Begitu ya, gitu. Nafsu itu kalau nggak ada minum, nggak ada makan, lemah dia. Lemah. Begitu lemah 1000 tahun, Allah angkat tuh nafsu, diangkat lagi dari lautan lapar, diangkat. Begitu diangkat, Allah nanya lagi kepada nafsu, wahai nafsu, man ana, kata Allah. Jawabannya apa nafsu, dikarenakan oleh Allah udah
dimasukkan ke dalam lautan lapar, itu nafsu lemah, nafsu mengatakan anta rabbi, engkau Tuhanku. Jadi cara melemahkan nafsu itu dengan lapar. Laparnya biar dapat ibadah pahala dengan puasa. Namanya bitoriqihi syar'i namanya. Wa kana Syekhu Abu Sulaiman Ad-Darani, dan ada siapa tuan guru Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah taala, yaqulu, yaitu berkata Syekh Abu Sulaiman, miftahud dunya asyab'u, bermula kunci amal-amal dunia, bermula kunci amal-amal dunia, yaitu asyab'u, kenyang. Wa miftahul akhirati, dan bermula kunci amal-amal akhirat, yaitu al-ju'u, lapar. Yakni memaksud ini Syekh Abu Sulaiman, a'malaha, akan amal-amalnya, a'malahuma, akan amal-amal keduanya, dunia dan akhirat. Jadi kata Syekh Abu Sulaiman, kunci amal dunia lapar, kunci amal dunia kenyang. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin beramal di dunia, pengen kuat kerja, pengen kuat usaha, pengen kuat segala-galanya di dunia, itu kuncinya apa? Kenyang. Coba ente kerja lapar, lapar, lemes ya? Gitu ya. Aus, perut kokok, lemes. Tapi coba kalau ente kenyang, wah kenyang, semangat tuh ya kerjaannya, bubuk gitu. Jadi kuncinya amal dunia itu kenyang, dan kuncinya amal akhirat lapar. Jadi kalau kita ingin amal akhirat kita tidak dapat kuncinya, lapar gitu, berarti banyakin puasa. Gitu. Jadi lapar itu kunci akhirat, kunci amal akhirat. Jadi kalau kita ingin amal akhiratnya tenang, banyak amal akhiratnya lapar, puasa. Ya, coba aja ya ente tuh, ya lapar, masya Allah tidurnya sedikit, ya malam tidur sedikit, banyakan zikir, gitu. Kalau lapar mah, gitu ya, gitu. Mulai ibadahnya banyak, gitu, lapar. Walamma khalaqad dunya, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan ad-dunya, dunia, ja'ala, maka menjadikan Allah fil ju'i, di dalam lapar, al-ilma, akan ilmu, wal hikmata, dan hikmah. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah fi syab'i, di dalam kenyang, al-jahla, akan bodoh, wal maksiyata, dan maksiat. Dan tatkala Allah menciptakan dunia, Allah menjadikan di dalam lapar itu ilmu dan hikmah. Jadi kalau orang sering puasa, orang sering lapar, maka itu orang dapat ilmu dan hikmah. Gitu ya. Orang sering lapar, sering puasa, akhirnya jarang tidur malam, ibadah di malam hari, maka itu orang Allah berikan ilmu dan hikmah, kebijaksanaan. Ya. Tapi kalau orang kemudian dia kenyang, mau tidur, makan dulu. Ada ceritanya begitu ya? Iya. Bangun tidur, makan lagi gitu ya. Habis makan tidur lagi gitu ya. Habis tidur makan lagi gitu ya. Habis makan tidur lagi gitu. Kan ada begitu ya, bangun tidur makan, mau tidur makan.
kenyang ada perutnya, maka timbulnya al-jahlah, bodoh, wal maksiata, dan bikin maksiat. Ya, bodoh, kenapa? Kenyang perutnya. Ya, males. Kenyang perutnya kuat, akhirnya apa? Maksiat. Wa kana Yahya ibnu Mu'adin, dan ada siapa Yahya bin Mu'ad al-Razi rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala, yaqulu, yaitu berkata Yahya bin Mu'ad, asyab'u, bermula kenyang, yaitu narun, api, wasyahwatu, dan bermula syahwat, yaitu mitlul hatabi, umpama kayu bakar, yatawalladu, yang beranak, minhu, daripada ini kayu bakar, al-hatab, apa, al-ihraqu, terbakar, wala tutfa'u, dan tidak bisa dipadamkan apa, naruhu, apinya ini hatab, hatta tahriku, sehingga kamu membakar sahibaha, akan yang mempunyai ini api. Kemudian Yahya bin Mu'ad mengatakan, ya, syahwat itu kayu bakar, kenyang itu api. Ada api, ada kayu bakar. Ya, ada api, ada kayu bakar. Kebakar nggak? Kebakar kayunya, karena ada api. Api kenyang, kayu bakar syahwat. Itu temennya udah itu. Jadi kalau orang nafsunya gede, kenyang, tambah gede lagi udah. Kayak api terbakar, ngebulak-bulak. Nah, bagaimana sekarang kita ingin memadamkan kayu bakar yang terbakar, maka padamkanlah apinya. Apa itu apinya? Kenyang. Gimana cara memadamkan apinya, yaitu kenyang? Dengan lapar, dengan puasa, menyedikitkan makan. Kalau di kitab ini nggak disebutin puasa, enggak. Bilju, lapar. Caranya gimana? Taklilul akli syai'an fa syai'an. Enggak disebutkan bisaum, kagak. Enggak disebutin bisaum, puasa kagak. Kan kita, tapi kita pahamin ya, gitu. Enggak apa-apa ente, ya. Gitu ya. Iya, kalau pengen sedikit makan ya puasa lah. Gitu ya. Puasa. Supaya ibadah. Ya, jadi sedikit makannya ibadah, namanya bitariqi syar'i. Begitu ya. Wa kana sahal wallahu